masih dengan tema kita berkurban, awas salah nih. Ada adab-adabnya loh ternyata jamaah. Ustazah Lulu, kalau misalkan kita pengen berkurban tahun ini ya, tapi kita niatkan nazar. Jadi kita mau berkurban, kita niatkan untuk mengangkat penyakit, misalkan keluarga, tetangga, saudara, atau orang yang kita sayangin, itu boleh atau nggak sih dalam pandangan Islam? Mohon tausiahnya. Terima kasih, mohon izin Habib dan juga Ustadz. Jamaah! Yeay! Oh, jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan sahabat semuanya, jamaah semuanya insya Allah mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur dalam ketaatan. Alhamdulillah. Bernazar untuk keluarga atau mungkin untuk kerabat kita yang memang ada syaratnya sakit untuk disembuhkan. Nah, ini sama seperti berjanji. Artinya apa? Kita dalam nazar, kemudian ketaatan kita kepada Allah, maka ini dibolehkan dan dilakukan untuk melaksanakannya. Ya. Nah, kemudian dalam nazar ini tidak dibolehkan adalah ketika memang bernazar dalam memang sudah disyariatkan. Saya mau sholat misalnya. Dan ini sholat memang sudah diwajibkan. Kemudian ketika bernazar hal-hal yang tidak baik, ini yang tidak boleh. Saya mau melakukan ini, tapi setelah itu nanti akan mendolimi. Atau saya melakukan ini, setelah itu nanti saya akan menghutangi atau mungkin melakukan hal-hal yang maksiat atau tidak baik. Itu yang tidak boleh. Ya. Artinya ketika melakukan nazar untuk saudara atau kerabat yang memang untuk kesembuhan, silahkan. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Malik bahwa nazarnya diucapkan. Artinya apa? Dilafalkan. Ini untuk hewan ini untuk berkurban. Ini untuk saya nazarkan ini untuk fulan bin fulan. Silahkan, ini dibolehkan. Dan kalau untuk madhab Imam Syafi'i harus memang adanya kesepakatan. Artinya apa? Ketika nazar ini maka harus ada kesepakatan. Misalnya saudara kita yang sakit atau mungkin handai tolan kita yang sakit, saya ingin bernazar, kemudian nantinya insya Allah mudah-mudahan saya akan bernazar dan insya Allah mudah-mudahan akan sembuh dengan nazar saya. Silahkan. Yang paling utama adalah dibicarakan atau didiskusikan, tapi tidak berlaku bagi mohon maaf yang sudah meninggal dunia. Ini madhab Imam Syafi'i. Insya Allah mudah-mudahan nazar ini menjadi kebaikan dan janji yang memang harus dilaksanakan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Ya, insya Allah. Jadi sebenarnya boleh, tapi hewannya itu satu atau dua. Misalkan satu kambing, ini buat saya berkurban, juga saya pengen buat menazarkan itu harus satu kambing buat nazar, satu kambing buat kurban. Kalau untuk syaratnya adalah misalnya gini, ketika untuk kambing adalah satu orang saja, tapi untuk sapi 7 orang. Tapi Rasulullah ketika pada masa penyembelihannya, hadhihi udhiyati, ini adalah hewan kurban untukku, ahli baiti dan juga untuk keluargaku dan juga ummati, untuk umatku. Artinya disertakan, tapi tetap berlakunya sesuai dengan hitungan syarat dari berkurbannya. Oh, jadi kalau kita mau bernazar dengan berkurban, ya hewannya harus 2 atau 1? Kalau kambingnya? Untuk kambing ya, kambing 1 ya. Kalau seseorang dia sudah meniatkan dirinya untuk berkurban dengan kurban nazar, maka gugur dengan 1 kurban untuk kurban nazar dan kurban sunnahnya. Jadi cukup 1 hewan, nggak Satu perlu hewan. 2 hewan. 1 buat nazar, 1 buat kurban tuh nggak perlu. Enggak, jadi 1 dia karena nazar. Oh gitu. Kalau berbicara tentang hewan kurban nih Beb ya, ada yang bilang kalau kita berkurban kita nggak boleh makan hewannya, nggak boleh makan dagingnya. Ada yang bilang juga ya justru harus dimakan dagingnya. Tapi kalau kita lihat kok malah kadang-kadang misalkan saya kurban sapi gitu ya, tapi justru saya tuh makannya lebih banyak dagingnya daripada orang-orang yang saya bagi-bagiin tuh, boleh atau enggak? Dan boleh nggak kita cup-cupan misalkan? Apa tuh? Cup gini loh, aku potong sapi ya, tapi Saya ambil nanti pahanya. nah paha bagian depannya buat aku sama bagian ribsnya buat aku. Boleh apa enggak Bib? Mohon tausiah. Ya, harapan caca Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di awal daripada tausiah yang tadi dijelaskan bahwasanya siapa orang yang tanggal 1 Zulhijjah sampai dia motong kurbannya dan dia baru memotong kukunya, rambutnya dan lain sebagainya, maka kuku dan rambutnya itu bahkan dalam hadis dan dalam riwayat dijelaskan bahwasanya, dan ulama pun mengatakan bahwasanya dia mendapatkan daripada ampunan ya Allah Subhanahu wa taala dan selamat daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana ketika kita memakan kurbannya? Dalam hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dulu pernah
menyuruh Sayyidina Ali menjaga tempat, suruh beli di namanya satu kampung Hudyah atau tempat Hudyah, yang dimana di tempat tersebut adalah bagian tempat yang dibagikan untuk hadiah-hadiah ataupun tempat untuk dibelanjakannya kambing dan lain sebagainya, dan juga ada yang menyumbang daripada kaum muslimin dan muslimat untuk apa? Untuk berkurban. Punya Rasulullah SAW disuruh diamanatkan Sayyidina Ali untuk berkurban. Ketika kurban itu Rasulullah bilang apa? Nggak boleh ada satupun yang mengambil. Serahkan semuanya, kasih semuanya. Nah itu pun diperbolehkan, nggak jadi masalah. Itu diperbolehkan dalam syariat. Tapi dijelaskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 36, fakulu minha, dan makanlah sebagian daripadanya, wat'imul qani'ah wal mu'tara. Jelas di sini bahwasanya diperbolehkan kita makan, ngasih makan sama orang-orang yang tidak minta-minta, dan juga boleh dikasih sama orang yang minta-minta. Jadi maknanya gimana? Di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan dijelaskan juga oleh para ulama di dalam kitab saya punya anjit juga Al-Habib Utsman bin Allah bin Nagil bin Yahya Mufti Jakarta, beliau menjelaskan bahwasanya sepertiga untuk dirinya. Nah, kenapa sepertiga untuk dirinya? Bahkan dijelaskan di sini keluarganya suruh nikmatin dulu. Ada keberkahan di dalamnya, ada kenikmatan di dalamnya. Ada tadi itu yang dikatakan bahwasanya selamat daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap kurban tersebut masuk dalam diri kita, kita nikmatin. Ingat ya, bukan ngantrinya, bukan harganya, atau bukan apapunnya, tetapi ketika kita makan daripada daging kurban yang kita kurbankan, atau kita makan daging kurban punya orang lain pun, ada keberkahan di dalamnya. Berharap ya Allah jadi kebaikan masuk dalam diri saya. Ya Allah masuk dalam tubuh saya nih, jadi sebuah kenikmatan, penghancur daripada kemaksiatan yang saya buat. Dagingnya semuanya nanti dihancurin tuh sama daging-daging kurban, ya Allah. yang bersihin semuanya badan kita. Kan ada juga di dalam penjelasan bahwasanya siapa orang yang mau bersihin badannya daripada barang yang haram, maka dengan berpuasa. Bukan hanya berpuasa, tapi makan daripada makan apa tadi itu? Daging kurban. Iya. Sepertiga untuk siapa? Untuk dirinya dan keluarganya. Sepertiga lagi untuk siapa? Sepertiga lagi untuk fukara wal masakin. Siapa itu fukara wal masakin? Fukara itu fakir hari ini makan, besok belum tentu makan. Miskin itu siapa? Miskin itu hari ini dia makan, besok makan, tapi secukupnya. Pas-pasan, itu miskin. Boleh sepertiganya, bukan boleh, memang diharuskan sepertiganya untuk fukara wal masakin. Sepertiganya untuk siapa lagi? Nah tadi itu, buat tetangganya. Tetangga kita kan ada yang kaya, ada yang miskin, kita nggak tahu. Ada yang mampu bahkan, ada yang punya kelebihan bahkan. Nah sepertiga lagi dikasih untuk tetangga-tetangganya, kerabatnya, temannya, saudaranya, dan siapapun. Masya Allah. Orang yang kerja sama Yang kerja sama kita juga bisa. yang bantuin Yang kita di bantuin rumah juga tadi, yang tangga. cincang-cincang juga dapat. Iya, Ustadz Ahmad kan, kalau berbicara tentang hewan kurban nih gitu, ada yang bilang, tadi Beb belum itu yang kalau dicup-cup itu boleh nggak Beb? Yang misalkan aku mau ininya dong dulu, ini aku dipotong. Kalau misalkan itu punya dia, dia boleh memilih. Boleh? Boleh, kalau bukan punya dia, namanya ngasih kan, masa mau milih sih? Oh, kecuali emang itu punya dia, jadi Iya. boleh. Aku mau yang kaki bagian depan kanan buat aku, itu boleh? Boleh, Boleh. kaki belakang yang gede. Oke, baik. Dan ternyata Masya Allah. Rasulullah Ya? mengambil bagian hati dari kurbannya. Oh, levernya itu justru, Iya, hatinya. Rasulullah. Kalau ditanya Rasul ngambil bagian hati. Karena kenapa? hati yang paling enak empuk. Karena hati itu kata Rasulullah, kalau dia suci maka bagus semuanya. Maka Masya sumber dari segalanya. Allah, Kalau gitu. hatinya bagus, bagus semuanya. Hatinya buruk, buruk semuanya. Oh, Makanya makanya kalau lagi potong sapi juga ada sapi yang hitam banget hatinya. Iya. Ada yang merah masih bagus. Dan ada yang ada cacingnya, kalau ada cacingnya pasti udah nggak boleh langsung dibuang. Buat kesehatan tuh nggak boleh buat sama dokter. Aduh, Masya Allah luar biasa banget informasinya nih, jadi belajar banyak banget ya. Ustadz Ahmad kan, tapi kalau ngomongin tadi tentang hewan kurban, boleh nggak sih kalau daging kurbannya ini kita jual? Jadi misalkan, maaf ya, fakir, miskin, lumayan nih, daripada aku makan daging ini bisa aku jual, mungkin bisa buat beli beras untuk sebulan ke depan misalkan gitu. Atau daging hewannya itu tuh kita olah dulu jadi sate, jadi bakso, baru kita jual gitu. Jadi nggak mentah-mentah begitu, itu boleh atau nggak dalam pandangan Islam? Mohon tausiahnya. Ya, Habib izin. Tafadhol. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hukum menjual bagian dari daging kurban? Perlu kita ketahui bahwasanya ketika kurban itu disembelih, lalu kemudian kurban tersebut dibagikan kepada fakir miskin, mereka yang berhak menerima daripada daging kurban tersebut, maka pada saat mereka sudah menerimanya dalam keadaan daging tersebut masih mentah, maka bagi mereka boleh untuk mereka konsumsi atau boleh bagi mereka untuk dijual kembali karena sudah mereka miliki dan sudah menjadi hadiah bagi mereka.
boleh mereka jual dalam keadaan mentah lagi, atau boleh mereka jual setelah mereka masak, atau mereka rubah menjadi sate, atau lain sebagainya. Tetapi yang jadi permasalahan adalah yang perlu digarisbawahi di dalam kitab Syarah Al-Hashi Al-Bajuri di jilid kedua di halaman 420 diterangkan bahwasanya wala yabi'u syai' minal udhiyati sawaun kanat mandhuratan au mutatawwi'atan biha. Bahwasanya diterangkan haram hukumnya dan tidak dibolehkan menjual sesuatu bagian dari hewan yang dikurbankan. Jadi harus dibagikan. Yang maksudnya diharamkan ini seperti apa? Misal Caca kurban, lalu kemudian kurban tersebut ketika diserahkan kepada panitia, oleh panitia tidak dibagikan kepada fakir miskin, tetapi dijual. Itu nggak boleh. Nggak boleh, karena biasanya kadang-kadang ada bagian-bagian yang tidak mau diambil orang, seperti kulit dan lain sebagainya, kepala misalnya. Lalu kemudian bertumpuk di panitia, lalu kemudian dijual dan uangnya diberikan kepada fakir miskin, maka tidak dibolehkan. Nggak boleh. Tidak dibolehkan. Kenapa? Karena tidak boleh menjual sesuatu bagian dari hewan yang dikurbankan tersebut sebelum dibagikan kepada yang berhak menerima daging kurban tersebut. Maka hukumnya haram. Wala yasihu bai'uhu ma'al hurmah, dan jual belinya juga tidak sah di dalam fikih dan juga hukumnya diharamkan. Sebagaimana di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, kata Rasul SAW, man ba'a jildu udhiyatihi fala udhiyatalahu. Siapa orang yang menjual kulit daripada hewan yang dia kurbankannya, tidak dia bagikan kepada fakir miskin, fala udhiyatalahu, maka dia tidak mendapatkan pahala berkurban. Ya, jadi kalau misalnya Caca berkurban, maka jangan ada di antara bagian yang dikurbankan itu dijual. Dijual nggak boleh, Ya, karena maka itu dibagikan kepada fakir hewan miskin. milik aku, Betul. kecuali sudah diberikan Kepada kepada fakir fakir miskin dan miskin. fakir miskin tersebut yang menjual, Betul. monggo. Maka silahkan, boleh saja. Kenapa? Karena hakikat dari berkurban, kurban itu apa sih? Kurban itu adalah hari raya untuk orang fakir miskin. Sehingga orang fakir miskin itu mereka bisa gembira dan senang, bisa makan daging enak. Itu tujuan daripada hari raya. Makanya di dalam mazhab Syafi'i diterangkan, ketika seseorang itu dia berkurban, maka dia boleh mengambil sepertiga bagian dari daging kurbannya dan 2/3 diberikan kepada fakir miskin. Tetapi lebih baik dan lebih utama lagi di dalam mazhab Syafi'i kalau disedekahkan semuanya. Orang yang berkurban tidak mengambil sedikit pun dari bagian kurban yang dia kurbankan, maka itu lebih afdal dan lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dan Allah luaskan rezeki kita untuk bisa berkurban di tahun ini sehingga kita mendapatkan kemuliaan dan bisa berbagi kebahagiaan dengan orang fakir dan miskin. Wallahu taala bishawab. Masya Allah. Jadi baiknya kalau kita berkurban ya udah semuanya sedekahin aja. Ya. Tapi yang tadi Habib Utsman bilang kalau dimakan bisa menggugurkan dosa-dosa kita dalam Betul, badan. karena daging kurban itu mengandung daripada sebuah keberkahan. Oh, jadi bolehlah ambil sedikit gitu ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, lakum fiha khairan. Oh, jadi Tapi nanti makan menarik sedikit. ya, habis ini. Oke, ntar kita bahas lebih dalam lagi ya. Ini jamaah banyak banget yang pengen nanya nih, karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ya, yang pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Habib, maaf izin bertanya. Ayah saya telah meninggal setahun yang lalu dan belum terwujudkan untuk berkurban. Sedangkan beliau ingin sekali berkurban. Lalu beliau selalu muncul di mimpi saya. Apa mungkin itu karena keinginannya berkurban belum terwujud dan meminta tolong kepada saya. Sedangkan saya belum mampu. Bagaimana hukumnya jika berkurban mengatasnamakan ayah saya yang sudah meninggal tapi hutang dulu? Gimana nih Habib? Karena serius banget nih, mohon dijawab dalam tausiahnya, Ya Bib. khair afwan Ustaz. Caca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Melanjutkan daripada ceramah yang tadi. Allah berfirman juga di dalam Al-Quran, lakum fiha khairun. Di dalamnya penuh dengan kebaikan. Bukan hanya kurbannya, bukan hanya dia melihat pemotongannya, bukan hanya itu juga, tapi dagingnya pun di dalamnya ada keberkahan. Mungkin di sini ada sedikit pendapat berbeda-beda, tapi dalam penjelasan Al-Habib Utsman bin Allah bin Nagli bin Yahya, siapa orang yang makan daripada makanan kurban tersebut, maka ada keberkahan di dalamnya, kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga cerita yang luar biasa Abu Haitham bahwasanya beliau sampai dia ngutang. Saya ngutang, saya mencari utangan untuk bisa saya berkurban pada tahun ini. Karena di dalamnya ada kebaikan yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Sufyan Asy'ari menjelaskan dalam sebuah riwayat bahwasanya Abu Haitham ini sampai ngutang ke sana ke sini, dapat akhirnya dia membeli kurban tersebut.
dan dia dapat daripada hasil hutangan. Nah, contoh tadi cerita. Di sini ada 3 hal yang saya jelaskan. Yang pertama adalah ngimpi. Kalau ngimpi ngomong, kami sepakat mengikuti para ulama bahwasanya kalau berbicara itu syaitan takutnya. Tapi kalau misalkan dia nggak ngomong, dia diam, karena tanda-tanda ngimpi diam itu mungkin tanda yang benar. Terus itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan seandainya dia punya rezeki, dia memiliki rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dia mau berkurban atas orang tuanya, bismillah. Kalau dia nggak punya rezeki, tapi insya Allah saya punya penghasilan. Dia nggak punya rezeki nih untuk tahun ini, bulan ini nih. Tapi insya Allah dia punya penghasilan di 2 bulan ke depan. Karena pekerjaannya itu 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Yang menjanjikan dia bakalan mendapatkan uang tersebut. Misalkan insya Allah nih bulan Zulhijjah, ya kan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Oh nanti saya di bulan Rabiul Awal atau Rabiul Akhir saya baru dapat rezeki. Ya kan? Sapa Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Oh dapat rezeki Rabiul Akhir. Nanti saya bisa bayar nih utang saya nih. Untuk memberikan kurban terhadap orang tua saya. Bismillah, diperbolehkan. Untuk diri saya, bismillah, diperbolehkan. Kalau misalkan kurban untuk dirinya terlebih dahulu lebih bagus. Baru buat orang tuanya. Baru buat keluarganya dan lain sebagainya. Kalau misalkan dia memiliki uang sebulan, 2 bulan ke depan, maka diperbolehkan dalam syariat. Kalau misalkan dia nggak punya uang nih, makan aja susah. Kerjanya masih belum kerjaannya nggak jelas. Ya. Kedudukan dia adalah fakir, terus dia ada ngimpi kayak gitu, lebih baik Anda buat makan. Lebih berhak dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk makan. Tapi kalau Anda memaksakan, tidak ada kebaikan di dalamnya. Karena apa? Karena Anda memaksakan suatu yang sunnah daripada kewajiban Anda untuk memberikan makan terhadap anak-anak Anda dan keluarga Anda. Oleh karena itu, hikmah yang bisa kita ambil pada pertanyaan ini adalah kalau kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bismillah berkurban. Bahwasanya itu kebaikan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Lakum fiha khairun. Kebaikan yang luar biasa dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala dari semua prosesnya yang tadi disampaikan oleh guru-guru kita. Terus yang kedua adalah hikmah yang bisa kita ambil adalah kalau punya rezeki bismillah segera berkurban, dan kalau misalkan punya buat 2 bulan 3 bulan lagi punya rezeki lebih, maka berhutanglah, nggak jadi masalah. Itu kebaikan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Niscaya rezekinya Allah ganti 1 tahun yang akan datang lebih banyak lagi, lebih berkah lagi. Amin, insyaallah. Jangan takut miskin. Jadi kalau misalkan uangnya ada, berkurban untuk keluarga yang sudah meninggal boleh, Bib? Kalau sudah meninggal, boleh. Boleh? Boleh. Baiklah. Ustazah Lulu, Ya. tolong bantuin aku ini. Apa tuh? Ada pertanyaan nih dari jamaah ini loh. Assalamualaikum Kak Caca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih saya saran dong menu apa ya buat ngabisin stok daging kurban. Jawabnya makasih, jawab ya makasih, oke. Waduh. Bisa jadi rendang, biasanya rendang. Rendang. Apalagi? Gulai. Gulai. Steak. Steak, Bisa. oh ya bener langsung grill, Terus barbekyuan kita, barbekyuan. Apalagi Beb? Apalagi Beb? Kalau Sate. kalau sate biasanya. Sate, bakso boleh juga dong. Kalau bakso susah. Hah? Bakso Susah juga bisa, sate Bib. yang lebih Selat ringkas. Solo bisa juga Ada dong. juga. Ya kan bahannya kan itu. Tahu nggak? Tongseng bisa. Daging asam manis. Asam manis, aduh jadi Banyak lapar nih. banget, Pokoknya banyak jamaah banget. abis ini bakal kita belajar lagi ya tentang adab-adab berkurban itu seperti apa sih. Banyak banget kan ilmunya, makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah. Apalagi abis itu ya. Sop kambing.